Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas yaitu persamaan yang menyatakan bahwa dalam aliran cairan tak termampatkan, jumlah aliran tiap satuan waktu adalah sama di semua penampangnya. Jadi yang kita ketahui, pada fluida yang mengalir, debit masuk sama dengan debit keluar. Jadi, apa sih itu debit? Debit adalah banyak volume yang mengalir pada setiap satuan waktu. Jadi, untuk teman-teman, untuk memahami lebih rinci lagi, mari kita simak video berikutnya. Jadi, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan persamaan kontinuitas. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu bangunan kubus, yang mana bangunan ini merupakan persamaan kontinuitas tidak termampatkan, yang mana kita anggap bahwa bangunan kubus ini sudah berisi fluida, yang mana bangunan kubus ini memiliki beberapa sumbu, diantaranya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dapat kita ketahui bahwa di alam semesta ini memiliki atau berbentuk 3 dimensi di antaranya. Jadi untuk bangunan kubus ini dapat kita tulis seperti ini. Ini bagian X, ini Y, ini Z. Jadi bentuknya 3 dimensi kan. Jadi ini mengibaratkan bahwa ketiga sumbu dari bangunan kubus tersebut. Yang bahwa kita ketahui bangunan kubus tersebut bagian sumbu X, yang mana sumbu X ini memiliki atau masuk dari kanan keluar dan sebelah kiri. Jadi sumbu X ini, aliran fluida ini masuk dari sebelah kanan dan keluar sebelah kiri. Selanjutnya pada sumbu Y, yaitu suatu aliran masuk dari sebelah bagian depan menuju arah ke belakang, itu keluarnya. Sedangkan sumbu Z, yang kita ketahui sumbu Z bagian atas, yaitu dari bawah dan keluar ke atas. Jadi dapat sebelum kita menjelaskan persamaan kontinuitas, saya akan menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Yang kita ketahui rumusnya ialah yaitu P1 V1 A1 sama dengan P2 V2 dengan A2. Ini dapat kita lihat bahwa rumusnya seperti ini. Jadi teman-teman, apa sih P1, V1 dan I1, A1? Dapat saya jelaskan bahwa P ialah kerapatan atau densitas. Sedangkan V ialah bagian V, velocity atau kecepatan. Sedangkan A adalah luas area yang dilewati. Jadi inilah maksud dari rumus persamaan kontinuitas tersebut. Mulai dari P1, V1, A1 sama dengan P2, V2, A2. Oke, selanjutnya kita akan menentukan komponen-komponen aliran tersebut atau kita sebut dengan velocity. Yang pertama yaitu bagian U ialah arah komponen dari sumbu X, sedangkan V ialah sama dengan arah dari komponen sumbu Y, dan W sama dengan arah dari komponen sumbu Z. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, yang pastinya fluida itu dapat masuk dan keluar pada setiap sisi-sisi pada bangunan kubus tersebut. Tugas kita ialah menghitung massa fluida yang masuk maupun keluar dari
arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi untuk membuktikan kontinuitas tak termampatkan yang sudah kita ketahui adanya massa masuk maupun keluar pada setiap sumbunya. Jadi dapat kita tulis bahwa M in dikurang M out. Jadi massa keluar dikurang dengan massa masuk dikeluar dengan massa keluar. Jadi untuk mencari selisih massanya dapat kita rumuskan sebagai berikut. Langsung saja kita akan mencari atau menjelaskan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita akan menjelaskan dari pemaparan dari ketiga sumbu tersebut. Sebelum itu saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Tadi kita tulis bahwa rumusnya tadi M in dikurang M out. Sedangkan sumbu dari itu adalah U berbanding dengan X, Y berbanding dengan Y, dengan W berbanding dengan Y. Langsung saja dari sumbu X ialah sumbu X ialah M in sama dengan P ya PU bagi kita ambil simbol dari sinus dari komponen yaitu PU DY yaitu DZ. Sedangkan M out sama dengan PU DY DZ baru ditambah dalam kurung yaitu do U PU dx per do x. Untuk kurung ini dy dz. Lalu kita turunkan itu pu dy dz ditambah do pu per do x. Baru dx ini kita turunkan di sini, dx, dy, dan dz. Baru kita kurangkan m in dengan m out. Pertama m in dikurang m out sama dengan, yaitu kita tuliskan lagi m in nya dengan m out nya, kita tuliskan ulang itu e dz ditambah dikurang pu dz ditambah 2 pu per do pu dengan do z do x. Baru sini do x do y dengan do z. Dapat hasilnya yaitu minus bertemu plus hasilnya minus. Baru kita ingin coret karena bilangannya sama. Baru kita dapat hasilnya adalah do pu per
do X D X DY DZ. Inilah hasil dari sumbu X. Selanjutnya kita akan menuliskan sumbu Y. Nampak adalah nampak ya, sumbunya ialah M in sama dengan P, karena tadi udah U, Y itu V. Jadi PV ini DY, sini DZ. Sedangkan M4 sama dengan PV DY DZ ditambah dalam kurung do PV DX per do PV. Itu kurung baru D Y DZ. Selanjutnya kita turunkan lagi PV DY DZ ditambah do PV per do PV. DX kita turunkan DY dan DZ. Lanjut, kita hasilkan dari perkurangan MI dengan M0. Pertama, MI dikurang M0 sama dengan, kita tuliskan lagi MI dengan inputnya PV DY titik DZ baru dikurang PV DY DZ ditambah do PW per do PV itu P, baru sini do Y, ini do D, baru do X, do Y, do Z. Baru kita hasilkan di sini dengan minus, karena ini bilangan sama, kita coret dengan minus, hasilnya adalah do B I per do Y per do Y dx dy titik dz. Ini adalah hasil dari sumbu Y. Selanjutnya kita akan ke sumbu Z. Kita hapus terlebih dahulu karena tidak muat. Untuk hasilnya tidak saya hapus. Untuk hasilnya dihapus. Oke, lanjut. M in ini sumbu Y, sumbu X, Z, yaitu M in B W do D Y D Z, sedangkan M nya P W D Y D Z ditambah dalam kurung do P V
W dx per dou z. Untuk kurung ini dy dz. Langsung saja kita turunkan pw dy dz ditambah do pw per dou z. Yang mana ini kita turunkan bagian dx, dy dan dz. Itu dx, dy, dz. Langsung saja kita kurangkan dari min dengan min-out. Min dikurang min-out sama dengan kita tuliskan min p w dy dz, baru kita kurangkan dengan p w dy dz, baru kita tambahkan dengan do pw per dou z, baru kita turunkan bagian dx, dy dan dz. Karena ini bilangan sama, pw dengan pw, dx, dy dengan dz, jadi kita coret. Karena ini bilangan sama, ini kita turunkan dan hasilnya minus bertemu positif hasilnya minus, jadi kita turunkan. Jadi minus do pw per dou z dx dy dz. Jadi ini hasil dari keseluruhan. Selanjutnya untuk hasil ini kita tulis lagi. Ini kita hapus. Kita tulis hasilnya aja. Pertama adalah sumbu x sumbu y sumbu z. Sedangkan untuk sumbu x hasilnya ialah minus do pu per dou x dx dy dz. Selanjutnya untuk si sumbu y kita beri hasilnya, yaitu ialah minus do p v per dou y dx titik dy titik dz. Sedangkan untuk sumbu z ialah minus do pw per dou z dx dy dz. Maka dari itu dapatlah kita hasilkan ini minus bertemu minus pasti hasilnya positif. Ini hasil kita dapatkan dari rumus tersebut, dapatlah hasil dari serangkaian dari bilangan kubus, yang mana ini menjadi minus, minus bertemu minus jadi minus, minus jadi 2pu, yaitu 2pu per dou x. Jadi sini 2pu per dou x. Sedangkan sini bagian sumbu y yaitu do pv per dou y. Sini do pv per dou y. Sedangkan bagian yang sini itu do pw per dou z. Jadi do pw per dou z. Jadi ini bilangan sama, jadi kita tuliskan saja. Jadi untuk sama dengan 0. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dari persamaan kontinuitas. Sekian, terima kasih. Semoga ini dapat membantu teman-teman di rumah. See you next time.